Mereka membunuh istri dan putrinya. Jadi ia menghabiskan 10 tahun belajar hukum hanya untuk mendapatkan keadilan bagi mereka. Di ruang interogasi, jaksa bertanya apakah ia telah membunuh si pembunuh. Ia mengaku ingin melakukannya, tetapi secara hukum mereka tidak dapat menghukumnya. Jaksa kagum dengan betapa baiknya ia memahami hukum. Aku akan memberimu pengakuan yang sebenarnya, kata Clyde. Kau hanya perlu memberiku sesuatu sebagai balasan. Ya, kalau begitu, karena kau seorang pembunuh, apa itu? Tempat tidur. Yang lebih mengejutkan jaksa adalah putrinya menerima sebuah CD misterius. Gadis itu memutarnya karena penasaran. CD itu menampilkan seluruh kejahatan dengan sangat detail. Jaksa menerima telepon dari rumah dan meluapkan amarahnya. Bahkan dengan rekaman itu, ia tidak dapat menghukum pria itu karena Clyde mengenakan helm dalam rekaman tersebut. Akhirnya jaksa mengabulkan permintaan Clyde. Selama persidangan, jaksa penuntut meminta hakim untuk tidak membebaskan Clyde, tetapi ia tidak memiliki bukti. Clyde membela diri. Informasi apapun terkait dugaan keterlibatan saya dalam peristiwa yang dipermasalahkan, saya menganggap penahanan saya tanpa jaminan sangat merugikan dan bahkan melanggar konstitusi. Ini jalan yang licin, yang mulia. Semua orang di ruang sidang tercengang. Hakim tidak punya pilihan selain membebaskan Clyde saat itu juga. Yang mengejutkan semua orang, Clyde bertepuk tangan sambil tersenyum arogan. Tidak, saya rasa itu tidak bisa membenarkan Anda, katanya. Lihat, inilah yang saya maksud. Anda hampir saja melepaskan saya. Apakah Anda bercanda? Itulah tujuan awal kita di sini. Apakah Anda pikir saya tidak ingat siapa Anda, Bu? Sikapnya membuat hakim marah, yang dengan gugup memukul palunya dan mendakwanya dengan penghinaan terhadap pengadilan, mengirimnya kembali ke penjara. Kembali di ruang interogasi, Clyde mengakui semuanya. Jaksa akhirnya mendapatkan bukti yang dibutuhkannya. Saat hendak pulang, Clyde mengajukan syarat baru. Untuk makan siang, saya mau steak porterhouse 20 ons, sedang mungkin agak gosong. Jaksa menyelidiki dan menemukan bahwa pengacara itu memang telah hilang selama 7 hari. Mereka segera memesan steak, tetapi sipir memeriksanya berulang kali. 8 menit kemudian, mereka akhirnya mengizinkannya masuk. Mereka membawa steak itu di antara narapidana lain, memicu protes di seluruh blok. Clyde menikmati steaknya dengan lahap. Hei, jam berapa sekarang? Sekarang jam 1.00. Ini jam 1.08. Wah, mengecewakan, sipir. Maksudku, bagaimana kau bisa berharap aku tidak mengolok-olokmu? Ia kemudian memberi mereka lokasi pengacara itu. Polisi bergegas ke tempat kejadian. Namun ketika mereka membuka wadah itu, pengacara itu sudah tewas tepat 8 menit yang lalu. Semuanya berjalan sesuai rencana Clyde. Tak lama kemudian, insiden lain terjadi. Clyde diam-diam menyimpan tulang steak itu dan menggunakannya untuk membunuh teman satu selnya. Sipir penjara sangat terkejut hingga tak bisa berkata apa-apa. Clyde kemudian dikirim ke sel isolasi. Sementara itu, jaksa penuntut mengungkap identitas rahasia Clyde. Ia dulunya adalah agen CIA tingkat tinggi. Semua operasi CIA direncanakan olehnya. Ia selalu beberapa langkah lebih maju. Itulah yang membuatnya begitu menakutkan. Lalu sesuatu yang lain terjadi. Saat jaksa penuntut bertemu dengan hakim, teleponnya tiba-tiba berdering. Halo? Semua orang di ruang sidang membeku karena terkejut. Clyde berada di penjara, namun ia tetap berhasil membunuh hakim tersebut. Bagaimana mungkin?